Namanya mulai melejit beberapa tahun belakangan karena sejumlah buku yang ditulisnya tentang Islam dari sudut pandang seorang Muslim Tionghoa. Ia juga termasuk orang yang aktif berdakwah melalui media sosial. Dialah Felix Yanwar Xiao atau akrab dikenal dengan nama Felix Xiao, seorang pendakwah sekaligus ustadz mu'alaf dari etnis Tionghoa kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang lahir tanggal 31 Januari 1984 ini lahir dan tumbuh di lingkungan non-muslim. Hingga suatu saat di tahun 2002, Felix yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf atas bimbingan teman dan seorang ustadz. Kepindahan keyakinan dari Katolik menjadi Islam sempat membuat kecewa kedua orang tuanya. Meski sudah memeluk agama Islam, tak lantas membuat jalan hidup Felix lebih mudah. Namanya, ia juga mengalami masa-masa perlakuan diskriminatif yang tidak menyenangkan, hanya karena ia seorang warga negara keturunan. Ayah dari 4 orang anak ini kini dikenal sebagai pendakwah yang bergaya anak muda dengan kerap memberi contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2002, saya berusia 18 tahun dan pada waktu itu saya mengenal agama Islam. Saya mengenal agama Islam sekira pada bulan Oktober dan pada waktu itu adalah bulan Sya'ban. Ketika saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang Muslim untuk pertama kalinya adalah ketika Ramadan. Dan setelah Ramadan di bulan Desember, pada waktu itu saya pulang ke rumah dan seperti biasa keluarga saya yang masih beragama Katolik merayakan Natal. Pada tanggal 25 Desember mereka bisa merayakan Natal dan pada waktu itu saya harus menyampaikan satu hal pada orang tua saya yang memang sesuatu yang tidak pernah saya duga untuk saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin berat kali bagi saya untuk saya sampaikan mengingat agama mereka yang masih agama Katolik. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menghargai perayaan agama mereka, menghargai perayaan Natal, namun saya tidak bisa untuk mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena ini adalah sebagian daripada keyakinan saya dan sebagian daripada pengakuan terhadap keyakinan dan akidah mereka. Maka tatkala saya sampaikan pada bapak saya kaget kemudian berkata pada saya, "Lik, berarti agamamu tidak toleran dong. Berarti agamamu tidak bisa menghargai agama orang lain dong." Saya katakan, toleransi di dalam agama saya terkandung dalam sebuah kalimat yang sangat utuh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah toleransi di dalam Islam yang bersifat utuh. Toleransi di dalam Islam artinya adalah kita memahami di mana standing ground kita, memahami di mana akidah kita, memahami keyakinan kita, dan dari sanalah kita mengetahui yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan. Dan di dalam Islam, perbedaan tidak menjadi suatu masalah yang diperdebatkan, apalagi dicela ataupun dilaknat. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa tidak pernah sekalipun beliau melaknat, tidak pernah sekalipun beliau mencela orang yang berbeda agama. Di dalam Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Maka Islam menghargai setiap orang dengan keyakinannya masing-masing. Namun di dalam Islam, tatkala orang memasuki agama ini, maka dia terikat dengan aturan-aturan yang berada di dalam agama ini. Karena seseorang tidak dipaksa masuk ke dalam rumah saya, tapi apabila dia sudah masuk di dalam rumah saya, maka dia harus ikut aturan saya. Itulah toleransi di dalam Islam, sungguh indah, telah tercontohkan selama ribuan tahun, dan sampai sekarang tentu saja masih kita pegang, dan demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Silakan duduk Pak Ya, Ustaz. makasih Mbak. Tadi itu di pembukanya itu tuh curhat atau memang apa? Atau Ya, sebagian curhat mungkin tapi sebagian adalah pelajaran. pelajaran untuk yang sedang menyaksikan juga. Untuk yang sedang menyaksikan terutama untuk diri saya agar tetap istiqomah. Oke. Alhamdulillah. Dari situ bagaimana menjalani seseorang yang baru saja mungkin menganut agama barulah untuk dirinya gitu. Ya. Susah atau tidak? Kalau dikatakan susah atau tidak, ya itu adalah bagian daripada dinamika sebagai orang yang baru mengenal agama yang baru ya. Kita harus menghafalkan sesuatu yang baru, suratul Fatihah harus dihafalkan, mempelajari gerakan sholat, mempelajari segala macam fikih. Nah, alhamdulillah. Sholat pertama? Sholat pertama langsung Mbak. Jadi saya diislamkan. Subuh itu? Enggak. Jadi waktu itu subuh saya cuma bersyahadat dan mengatakan bahwa saya akan masuk Islam, tapi syahadatnya beberapa waktu lagi setelah itu. Kalau saya nggak salah seminggu setelah itu prosesi formalitasnya. Nah, jadi sholat saya yang pertama itu sholat Isya, itu sholat pertama saya. Gimana caranya? Saya tanya pada Ustadz Fatih Karim, Kang, gimana nih caranya Kang? Udah gampang, gimana cara? Ikut aja sebelah kiri kananmu. Nah, akhirnya saya sholat waktu itu didampingi sama Ustadz Fatih Karim dan teman saya yang lain. Nah, jadi kiri kanan saya ada orang lagi sholat, saya lihat kiri dan kanan. Ya maklum lah, karena orang nggak pernah sholat. Lihat dulu gitu.
bacaan pada saat imam sedang mengumandangkan surat-surat kan tinggal mendengar saja. Tapi kan ada bagian-bagian yang diem. Ya, itu gimana? Nah, saya juga tanya, ini saya nggak hafal nih bagaimana ayat-ayatnya. Ustaz Fatirem katakan, sampean aja, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir aja pada Allah, ingat Allah. Tapi kalau nggak bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya udah Allah, ingat Allah. Nah, selama itu kemudian dipelajari. Subuh, alhamdulillah sudah ingat beberapa ayat-ayat tentang Al-Fatihah. Tapi seminggu setelahnya saya sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal semua? Sudah hafal, insya Allah. Oke. Keluarga, teman-teman dekat, banyak pertanyaan nggak? Jelas, yang paling heboh itu ketika hari itu kan hari Kamis, saya kemudian syahadat, Jumatnya saya pergi ke Jakarta. Senin harinya baru kemudian teman-teman tahu bahwa saya Muslim. Tiba-tiba Felix sholat, terus semua geger, seluruh kakak kelas geger. Nah, kenapa? Ini ada Felix ikutan sholat. Nah, semuanya kemudian geger, dan kemudian termasuk teman-teman saya juga sama. Sempat izin orang tua nggak? Atau tanya? Atau ya namanya juga seorang anak gitu ya? 3 minggu setelah itu baru bilang baru saya bilang pada bapak saya bahwa saya akan masuk Islam. Reaksinya? Sorry, saya sudah masuk Islam. Reaksinya ngamuk. Ngamuk dalam bentuk? Kamu udah gila kamu ya? Saya nggak gila. Masukan jin? Nggak juga. Masukan setan? Nggak juga. Baru kemudian terus berlanjut diskusi. Siapa itu? Ayah? Ayah saya. Sempat diusir? Nggak sempat diusir. Kayaknya dia nggak terlalu tega kayaknya. Mungkin ancaman iya, tapi kalau diusir nggak. Ancamannya? Ancamannya pertama kali pada waktu saya tidak mau mengucapkan selamat Natal, karena saya sampaikan pada bapak saya bahwa birrul walidain, bahwa hormat pada kedua orang tua, berbakti pada mereka adalah sesuatu di dalam Islam yang ditaruh nomor 2 setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Jadi gampangnya ya, setelah Allah adalah orang tua. Maka saya katakan bahwa birrul walidain adalah perkara yang harus saya lakukan pada mereka. Tapi kalau soalan ini saya tidak bisa untuk menyampaikan, karena kenapa? Bagi saya adalah pengakuan terhadap akidah orang lain. Nah, ketika saya sudah meyakini seperti itu, entah kalau orang yang lain yang nggak meyakini, tapi kalau saya sudah meyakini seperti itu, saya katakan saya tidak bisa. Maka beliau katakan, ya saya tidak apa-apa, tapi tolong kamu ucapkan sama teman saya, jangan buat saya malu di depan umum. Saya bilang saya juga nggak bisa. Nah, akhirnya waktu itu dikatakan, ya sudahlah kalau gitu kamu keluar aja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mau minta nikah, saya juga diusir juga. Yang ketiga pas sudah mau nikah, itu saya juga udah mau diusir. Nah, tapi dalam waktu yang tepat ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Bapak saya untuk pertama kali dalam hidup saya meminta maaf pada saya atas kemudian perlakuan yang mungkin dia pikir adalah perlakuan yang berlebihan. Momennya? Kenapa? Momennya seperti apa pada saat momennya ketika saya ingin menikah dengan istri saya, terucap satu kata-kata yang tidak pantas dari ayah saya, dan saya protes pada waktu itu karena itu adalah penghinaan terhadap Islam satu, kedua penghinaan terhadap orang-orang Muslim. Maka saya katakan ini adalah sesuatu perkara yang tidak pantas. Lalu kemudian beliau sampaikan ya bahwa ya ini adalah sesuatu kenyataan. Saya katakan tidak. Lalu kemudian kita berdebat di situ sangat lama sekali sampai terlontar dari ucapan beliau, sudah kalau gitu kamu urus saja pernikahanmu sendiri. Anggap aja nggak usah ada bapakmu, urus saja sendiri, uang dan sebagainya urus saja sendiri. Saya bilang ya nggak ada masalah, Allah Maha memberikan rezeki. Dia bilang yaudah kalau gitu minta aja sama Tuhanmu. Ya sudah, saya katakan kalau gitu saya sudah akan sendiri. Dia bilang sudah, anggap aja saya kehilangan satu anak. Saya katakan sudah kalau gitu saya telepon teman saya, minta pick up untuk disediakan ke rumah saya. Saya telepon calon istri saya waktu itu yang jadi istri saya yang sekarang. Gimana ini ceritanya? Nah, kalau memang kita mau lanjut ya sudah, berarti saya pergi ke tempatmu, tapi kita nikah nggak secara rencana. Berarti kita cuma akad saja, setelah itu nggak ada apa-apa, cuma ada saksi, kita nikah secara Islam, dan kemudian kita lanjut untuk kemudian berjuang di jalan Islam. Karena memang kita nikah bukan karena apapun selain daripada ketaatan pada Allah. Dia mengatakan oke. Ya akhirnya kemudian saya menelpon teman saya tadi. Nah akhirnya ketika saya mau pergi, ya bapak saya nelpon dan kemudian bilang bahwa minta maaf. Lalu kita lanjutkan situasi seperti semula. Kalau ibu? Ibu saya ini agak sedikit emosional. Nah karena emosional inilah agak sulit diajak diskusi. Jadi kalau dengan ibu saya lebih enak untuk sudahlah, kalau ada perkara yang dia tidak suka saya lebih baik diam untuk biar tidak ada konflik dengan ibu, dan ada kesempatan ya untuk menunjukkan amal-amal baik. Dengan itulah saya berdakwah pada ibu saya. Sampai sekarang tapi Sampai hubungan sekarang. baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya menjadi seorang agnostik.